dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama memasuki ibadah pembukaan Masa Raya Pentakosta di tahun 2020. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya di ibadah pembukaan Masa Raya Pentakosta pada saat ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Kami mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan yang akan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami hari ini. Bersama dengan anggota keluarga kami datang kepadamu ya Allah. Menyembah, bersekutu, dan juga memuliakan namamu dengan segenap hati dan jiwa kami. Saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk Tuhan jamah melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar dan kami renungkan sebagai sumber didikan dalam kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai serta memampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan untuk memasuki Masa Raya Pentakosta di tahun 2020 ini. Kami bersama dengan keluarga kami Tuhan, percaya bahwa Allah menolong kami. Dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari Minggu ini, yang pertama dari kitab Yesaya, pasal 6, ayat 8 sampai yang ke-10. Yesaya 6, ayat 8 sampai yang ke-10. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat, tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Bacaan yang kedua dari Injil Markus pasal 16, ayat 15 sampai dengan 18. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Sudah sebulan lebih kita tidak berjumpa secara fisik. Dari bulan masa raya Paskah sampai saat ini kita memasuki masa raya Pentakosta. Mungkin di antara kita sudah merasa bahwa terlalu lama kita banyak menghabiskan waktu di rumah saat ini. Apalagi dengan himbauan pemerintah menjelang hari Lebaran, di mana kita tidak boleh mudik. Ada perasaan yang berbeda tentunya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang bersuka cita saat menyambut akan Lebaran itu tiba karena sudah merencanakan untuk pulang ke rumah, berlibur, bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Dan saya tidak lupa saat ini saya juga mengucapkan untuk selamat buat kelulusan anak-anak terkasih ya saat ini sudah duduk di kelas 3 SMA, SMK. Setelah dinyatakan lulus, pasti sudah merencanakan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut atau bahkan ada yang mempersiapkan untuk langsung masuk ke dalam dunia kerja, berkarya, berkarir. Tapi mengingat situasi dan kondisi saat ini, tentu ada hal yang berbeda. Kalau kita mendengar, mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Atau untuk sementara harus
tidak melakukan apapun di rumah. Sungguh bagi anak-anak kita, saudara-saudara kita yang punya harapan setelah lulus sekolah akan melamar pekerjaan, akan menciutkan semangatnya, harapan. Di tengah situasi kondisi seperti ini, masih ada enggak ya yang membuka lowongan pekerjaan? Masih bisakah saya dipanggil untuk bekerja? Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai panggilan kerja, lowongan kerja, tentu kita bersama tahu bahwa banyak cara seseorang itu bisa memenuhi panggilan pekerjaan. Mereka ada yang mencari di iklan, mereka ada yang kemudian melamar, mereka kemudian ada yang dapat info itu dari temannya, saudaranya, keluarganya. Dan saat memenuhi panggilan lamaran itu pun caranya juga berbeda-beda. Ada yang melalui surat elektronik, ada yang langsung ditelepon, dan banyak hal. Nah, kalau kita mengingat prosesnya seseorang yang telah diterima untuk bekerja, dipanggil, tentu tidak langsung menjadi pekerja yang tetap, karyawan yang resmi. Pasti akan melewati berbagai proses. Mungkin training dulu 3 bulan, 6 bulan. Mungkin harus kontrak dulu. Atau hal-hal yang lain. Dan saya percaya bahwa seseorang yang akan melewati, menjalani proses untuk menuju kepada menjadi karyawan tetap, tentu dibutuhkan keberanian untuk memenuhi panggilan pekerjaannya. Suasana baru, ruang kerja baru, pekerjaan yang baru, rekan kerja yang baru, pendapatan yang baru. Untuk menerima itu semua dibutuhkan keberanian. Nah, berbicara mengenai panggilan, pada bacaan kita minggu pertama ini, kita bersama akan melihat bagaimana cara Tuhan memanggil Yesaya, dan bagaimana cara Yesaya untuk memenuhi pengutusan yang Tuhan percayakan bagi dia. Panggilan Allah kepada Yesaya memang terjadi saat Raja Uzia telah mati. Melalui sebuah vision, penglihatan yang terjadi dalam kehidupan Yesaya. Yesaya melihat bahwa pada waktu itu ada kemuliaan Allah yang duduk di atas tahta yang dikelilingi oleh serafi. Dalam penglihatan itu, Yesaya merasa diri bahwa dia mendapatkan sesuatu anugerah yang tidak biasa-biasa saja. Hal yang unik, hal yang khusus, apalagi kalau dia melihat bahwa konteks orang Israel pada waktu itu, mereka tengah berada di sebuah kekacauan. Sesuatu yang tidak pada biasanya harus mereka alami. Baik sosial politiknya, baik dalam kehidupan spiritualitasnya, tengah kacau balau pada waktu itu. Melihat situasi seperti itu, tentu dalam hati kecil Yesaya pun, dia percaya bahwa dia mengalami ketakutan dengan visionnya itu, dengan apa yang terjadi dalam konteksnya pada waktu itu, dan tentu saja dia sangat ketakutan karena dia melihat takhta Allah yang penuh kemuliaan itu, dan artinya bahwa dia akan siap-siap mati. Ketakutan Yesaya, dia juga sadari karena dia adalah orang yang berdosa. Kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang kelima, dia katakan, celaka aku dibinasakan sebab aku orang najis bibir dan hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Itu ayat yang kelima. Tetapi karena
apa yang telah dikatakan Yesaya itu kepada Allah. Allah pun mengampuni Yesaya dengan mengambil sebuah bara dari mezbah dan menyentuhkan ke dalam mulutnya sebagai tanda pengampunan dan pemulihan. Disitulah titik di mana Yesaya kemudian menemukan sebuah keberanian dari visionnya itu. Dengan melihat apa yang sedang terjadi di konteks orang-orang Israel pada waktu itu. Dengan pertanyaannya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Allah berkata kepada Yesaya seperti itu, dan Yesaya tidak menawar, tidak berdalih, tidak menolak akan panggilan itu. Kemudian dengan keberaniannya Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Apa yang membuat Yesaya dari ketakutan dan menjadi berani atas pengutusan Allah? Tentu karena dia memiliki iman bahwa Allah akan memperlengkapi dirinya. Bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang bagus dalam kehidupan Yesaya saat dia menerima panggilan dan juga melakukan pengutusan Tuhan. Hanya iman yang bisa dia pertaruhkan untuk memenuhi segala pengutusan Tuhan. Mungkin akan berat, mungkin tidak mudah, mungkin akan berliku. Bahkan orang Israel telah mengeraskan hatinya. Tetapi Yesaya dengan imannya, dengan segala konsekuensi dan resikonya, dia memenuhi dengan keberanian pengutusan yang Allah berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan pengutusan adalah tugas yang Allah berikan bagi kita. Allah tidak sembarangan saat memanggil dan mengutus anak-anaknya. Allah juga memperlengkapi panggilan dan pengutusan itu. Allah tidak kemudian meninggalkan para utusan-utusannya itu untuk melakukan tugas-tugasnya sendiri, tidak. Tetapi Allah tetap menyertai mereka. Allah memperlengkapi mereka juga dengan karunia. Dan di samping itu, saat kita menjadi bagian di mana Tuhan juga mempercaya kita untuk diutus, maka percayalah bahwa Tuhan juga memperlengkapi kita. Tuhan juga memberikan karunia-karunia satu dengan yang lain itu berbeda, sehingga pengutusan itu yang kita sambut dengan keberanian karena kita memiliki iman bahwa Tuhan memperlengkapi, maka pengutusan itu pun akan terpenuhi. Sebagai orang yang sudah diutus Allah dalam segala kehidupan kita, tentu ada konsekuensinya yang harus kita terima. Bagaimana kita memenuhi pengutusan dari Allah? Yang pertama, para utusan-utusan Tuhan itu harus berani untuk takut akan Tuhan. Jikalau kita belum berani untuk takut akan Tuhan, maka segala pengutusan itu tidak akan terpenuhi. Yang kedua, saat Allah memperlengkapi kita dengan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan untuk berkreativitas. Para utusan-utusan Tuhan itu memiliki ide kreativitas yang banyak, yang tidak terbatas. Karena itulah bukti bagaimana Allah mengaruniakan karunia-karunia dalam dirinya. Yang ketiga, seorang utusan juga akan peka saat dia harus mengambil keputusan, saat dia harus memilih, saat dia harus melakukan sesuatu. Kepekaan itu dasarnya karena imannya, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga dia menghindari untuk salah memilih, salah untuk mengambil keputusan. Yang keempat, menjadi utusan Tuhan itu berarti siap untuk menjadi pelayan, bukan untuk dilayani. Melayani bukan untuk dilayani. Bertanggung jawab, berkorban dengan apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan. Itulah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap utusan-utusan Tuhan. Bahkan gereja pun juga melakukan pengutusan itu, memenuhi panggilan Allah itu. Ditegaskan dalam bacaan kita yang kedua dari Injil Markus, gereja juga memiliki tugas saat menjalankan pengutusan Allah, memberitakan Injil kemanapun.
dalam situasi apapun, dengan cara bagaimanapun yang tentu, karena bimbingan Roh Kudus, maka gereja dimampukan memilih cara, metode, situasi dan kondisi yang tepat, yang menjadi berkat bukan malah menjadi batu sandungan. Yang kedua, gereja diutus untuk memiliki tugas menyembuhkan dan memulihkan. Seperti Yesaya diutus untuk memulihkan bangsa Israel pada waktu itu. Yang ketiga, gereja yang diutus tentu diberkati Allah dengan kuasa. Dan karena kuasa itulah, maka tidak ada yang bisa membatasi apa yang dilakukan oleh gereja karena kuasa yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, gereja diutus untuk bisa bekerja, melayani dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita ini adalah gereja. Gereja bukan gedungnya, gereja adalah kita. Gereja semua memenuhi dan memiliki panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Dan dalam situasi kondisi saat ini, siapapun kita yang saat ini diutus melayani dalam urusan medis, para tenaga medis, dokter, perawat, dan siapapun itu, diutus Allah dengan berani merawat saudara-saudara kita yang sakit dengan resiko tertular penyakit dan sakit. Para relawan, siapapun yang menyediakan diri, juga menjawab pengutusan Tuhan dengan berani. Mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan segala materinya untuk menolong orang lain, untuk peduli pada orang lain. Dan kita sebagai anggota keluarga yang saat ini juga dipanggil dan diutus. Dengan berani mari kita jawab panggilan Tuhan itu. Bahwa kita siap menjadi seorang suami, siap menjadi istri, siap menjadi ibu dan ayah, menjadi anak, menjadi orang tua dalam setiap pengutusan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ataupun para karyawan, para pengajar, para profesional dalam bidangnya masing-masing. Tuhan mempercayakan pengutusan itu dalam karunia yang telah Tuhan perlengkapi dalam diri kita. Baik yang saat ini tengah menekuni beberapa karya, karir, dan juga keprofesionalitasan dalam bidangnya masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan mengaruniakan itu semua kepada kita. Dan mari kita terus berani untuk menyambut setiap pengutusan Tuhan dimanapun kita diutus, kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Karena dengan iman seperti Yesaya, kita percaya Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mempercayai kita. Selamat untuk terus memenuhi pengutusan Tuhan. Dan selamat untuk dipulihkan dari ketakutan menjadi keberanian untuk menjawab panggilan dan melakukan setiap pengutusan Tuhan di setiap situasi dan kondisi saat ini. Amin. Dan saat teduh bagi kita bersama. Kita akan memasuki di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan jika pada pembukaan masa raya Pentakosta tahun 2020 ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami memiliki panggilan dan pengutusan yang berasal dari Engkau. Tuhan, Kau mengalirkan kuasa dalam diri kami, Tuhan memberikan karunia dalam diri kami untuk memenuhi setiap panggilan dan pengutusan dari Tuhan. Mampukan kami, perlengkapi kami senantiasa ya Allah, sebagaimana yang Tuhan percayakan bagi kami saat ini, baik keluarga kami, baik untuk kesehatan kami, pekerjaan kami,
tugas tanggung jawab pelayanan kami, ataupun yang lainnya ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh memimpin kami untuk memenuhi setiap pengutusan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan saudara-saudara kami, baik yang saat ini dalam bidang ekonomi, gangguan dalam perekonomian mereka, dalam pendidikan. Tuhan juga Engkau memberkati anak-anak kami yang saat ini juga akan melanjutkan pendidikan mereka, mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, kami serahkan pula ya Allah. Setiap pemimpin bangsa kami mengupayakan yang terbaik, sehingga penyebaran virus corona ini semakin lagi menurun, dan kami semakin aman dan kondusif kembali segala bidang di negara kami, Indonesia. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah, pemulihan bangsa ini dan pemulihan seluruh dunia saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama jemaat dalam segala abad dan tempat kita memperbarui iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ku bawa kepadamu
Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku beri hati akan umat-Mu. Bersama kita akan menerima berkat Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kenyataan rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Menetap jadi remang